Selamat datang di Markas Saham. Video kali ini berisi tentang evaluasi trading di saham Bapak. Pada awalnya, Bapak naik cukup tinggi, tetapi tidak setinggi ARA. Beberapa waktu kemudian Bapak sideways, bahkan sempat drop, sehingga banyak retail yang takut diguyur. Mereka melakukan cut loss. Saya pun mengantri di harga support per 3 menitan. Bapak sudah sangat dekat dengan harga yang saya antri, namun Bapak tidak mau turun dari harga bandar. Bapak pun bertahan di harga bandar. Sesuai dengan SOP saya saat trading, agar trading saya selamat dan tidak boncos kotos-kotos, maka saya menunggu di antrian bid tebal tersebut hingga rencana pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Rencana saya, bila sampai pukul 14.30 waktu Indonesia Barat Bapak tidak menjemput saya akan menjemput Bapak di antrian harga bandar. Bila tidak dijemput juga, saya nekat menjemput Bapak dengan HK pada pukul 14.49. Ternyata rencana hanyalah rencana, cuan di Bapak masih berupa harapan. Baru ditinggal rekreasi sebentar ke saham lain, Bapak sudah menunjukkan reaksinya. Bapak terbang tinggi hingga arah. Bapak menuju arah? Iya, Bapak menuju arah. Itu tandanya belum rejeki saya memiliki Bapak. Allah masih sayang dan berkehendak lain untuk memiliki saham yang lain yang insya Allah dapat cuan kotos-kotos. Saham INDX. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga cuan dan selalu berkah. Selamat menyaksikan video evaluasi ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, komen, dan like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsir thayyiban barakan fih. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Halo rekan-rekan trader, berjumpa lagi bersama kita dalam pembahasan ditinggal Bapak menuju arah. Inilah dia, kadang trading itu memang harus santai, penuh strategi. Kadang harus tatak dan berani, sehingga orang-orang yang sudah sangat profesional trading, dia itu bagian nyetir mobil. Awal-awal dia nyetir mobil apa? Dia pasti masih sepaneng dengan teori, masih fokus dengan yang namanya teori. Ya, jadi kalau misalkan teori, misalkan three pedals ya, three pedals Israelman ya. Jadi tatkala 3 pedal, kopling, rem, dan gas, atau mungkin yang baru pegang mobil matic pun juga sama, yang awal-awal dia baru punya mobil matic, dia mungkin agak bingung ya. Kadang-kadang dia seringnya nyetir mobil kopling, begitu nggak ada koplingnya, kaki kirinya gerak-gerak terus gitu ya. Samanya dengan orang yang tidak punya mobil, kemudian begitu punya mobil, dia latihan mobil, maka dia akan sangat kebingungan sekali, dan dia tidak mau diajak bicara, karena fokus kepada keselamatan dia untuk menyetir mobil itu tadi. Tapi tatkala sudah sering latihan, sering terjun di dunia pasar gitu ya, maka akan paham, tinggal ngobrol pun akan oke, dia sambil ngobrol pun juga oke gitu ya. Maka dari itu saya termasuk yang masih belajar di sini tentang scalping. Kalau swing trade gitu ya, ya sebenarnya Bapak ini sudah harus diakhiri ya. Sudah harus diakhiri, kecuali kalau misalkan saudara yakin Bapak ini masih bakalan naik ke sini, oke-oke aja lah. Mungkin bisa naik ke 100, ke 110, tapi kan ini masih blind, belum ada pengulangan. Biarkan bandar bermain. Oke, saya sudah nutup gap di sini ya. Nutup puncak di sini. Oke ya. Kemudian tatkala kita tahu untuk permasalahan Bapak ini, ya, karena saya juga masih baru dengan saham Bapak ini, ya.
ini dia saham Bapak ini baru 2020 nih. Ya sebenarnya sudah lama juga Bapak ini ya sahamnya. Udah lama juga sih Bapak ini. Oke. Ya, bahkan dulu pernah sampai harga 400-an, 300-an. Apakah akan terpulang di harga 300-an, 400-an? Kalau kita melihat historis untuk saat ini, ya saya hanya bisa mengatakan untuk saat ini para trader bisa tahan dulu deh. Ya, kecuali kalau saudara market maker monggo kerso dikerek aja lah sampai harga 400 ya monggo, pelan-pelan kerek ya. Tapi kalau kita adalah retail, yang kita itu adalah punya saham, punya uang yang kecil, maka udahlah. Ini kita sudah ditinggal sama Bapak Ara. Saya sendiri masih belajar scalping, jadi ceritanya begini. Tadi Bapak itu saya cari di support ini ya, harga 62. Tadi sempat menyentuh harganya 64. Jadi 2 tick di sini. 364 di sini ya. Ya. Saya masih mempertahankan agar harga 64 itu menyentuh ke 62 karena tadi sempat ke 63. 63 udah dikurangi. Udah banyak orang jual. Nah, saya khawatirnya adalah seperti CSKY. Kasus CSKY ini pernah saya alami di sini. Nah, ini yang kemarin ya, bandarnya ugal-ugalan, akhirnya saya cut loss di sini. Saya cut loss di sini. Ya, enggak, saya cut loss saja. Nah, kenapa kok di cut loss kan eman? Ini saya yakinnya sudah bisa sampai ke 138. No lah, no. Boleh, ini yakinnya ke 138, boleh, bisa. Saudara punya banyak keyakinan. Tapi sudah, saya, udah ini nggak layak saya lanjutkan karena ini bandarnya ugal-ugalan ya. Naik, setelah naik ya, kemudian ini turun jebol. Nah, pada saat itu saya kenapa kok beli di sini ya, belinya di 133 134 karena brokernya yang paling besar itu di 133. Saya yakin antri di situ, ternyata dijebol juga sampai ke 131. Ya, akhirnya saya udah kena di 132 kalau nggak salah. 132 atau 131 saya nggak paham. Lalu kemudian besoknya lagi ternyata dihabisi sampai ARB. Nah, ini kan menjengkelkan. Nah, kemudian kalau kita lihat tadi saham Bapak, saya takutnya seperti itu karena fluktuatifnya besar sekali. Di RTI hari ini saham Bapak ini menempati urutan kedua. Tadi menempati urutan pertama. Jadi Wapo sama Bapak itu serasa kejar-kejaran. Ya, Bapak ke Wapo ke Bapak. Nah, tadi itu Bapak itu ke atas. Sekarang Wapo yang di atas. Saya juga begitu, cek Wapo. Ini kalau Wapo dari awal sudah saya nggak beli karena sudah sangat tinggi. Nah, kemungkinan besar apakah Wapo masih bisa melanjutkan? Nah, ini kan ada Golden Cross ya, kemungkinan besar masih bisa ngelanjutin tuh besok. Ya, tetapi saudara hati-hati aja. Tapi saya untuk Wapo enggak deh. Ya. Nah, ini Bapak pun juga enggak. Nah, kalau sudah arah hunter gitu ya silakan aja kalau sudah arah hunter. Tetap makso beli gitu ya, tapi saya enggak dulu. Nah, ini kan baru mati suri Bapak ya. Bapak baru koma, kemudian Bapak sadar lagi di sini. Di tanggal 30 Agustus 2021 kemarin. Kemudian Bapak sempat mengalami kenaikan yang tinggi di harga 78 dan ini tersentuh lagi di 78. Ya. Nah, tapi kalau dulu itu bentuk doji, tekanan belinya tinggi kemudian dijual, tekanan jualnya tinggi, sekarang ini Bapak arah dengan membentuk hammer yang sangat panjang. Sebenarnya bukan hammer sih ini ya, tapi ibaratnya long body arah ini. Masuk ke 78 ya. Dan 78 ini hebatnya masih diambil oleh YJ ya di 20.500 lot akumulasinya. Ya, net fall-nya 20.500 lot di 78. Arah
dan juga di IP. Broker IP ini ambil 2000. Maka dari itu kalau saudara ingin beli si Bapak ya silahkan gitu ya. Boleh nggak apa-apa, tapi jangan terlalu ya, kita masih blend harga yang dinaikkan Bapak. Karena sejarahnya ini masih belum terulang yang kedua ini setelah Bapak bangun dari tidurnya. Nah, maka dari itu tadi itu sejarahnya adalah saya ngantrinya itu di 60 berapa tadi? Sekitar 60 ini, 62. Begitu saya tinggal sebentar, dia sudah ke 67 ya, dan saya pindah ke 65. Karena ini yang ditebeli 65, yang lainnya tipis. Ternyata ini naik terus. Ya, saya tidak melihat bitnya, walaupun bitnya itu pada saat itu masih pelan. Begitu cepat, saya takut keguyur juga. Akhirnya begitu saya pindah, oke lah, nggak usah pindah dulu. Siapa tahu nanti guyur lagi. Nah, ini kesalahan. Kalau saudara yang senior mungkin mengatakan, ini kurang berani tuh. Iya, saya memang kurang berani karena saya masih belum memahami tentang kalau nyetir mobil itu masih belum lemes gitu ya. Mana yang harus saya gas dan mana yang harus saya rem dan mana yang harus saya kopling jalan tetapi tanpa ngegas gitu ya. Nah, maka dari itu saya pada saat itu melaju pelan. Saya masih ngopling waktu itu, nggak ngegas, ya nggak ngegas sama sekali, bahkan terkesan ngerim. Udah, akhirnya kemudian saya tinggal sebentar, saya berharap bisa turun. Begitu saya melihat lagi, ternyata sudah dibawa arah, ya sudah menuju arah di 78. Akhirnya saya tinggal, saya ambilnya di saham kesukaan saya yaitu INDX. Nah, kebetulan pas INDX dulu saya pernah cuan di sini, cuan gede-gedean. Kemudian begitu parabolik SAR-nya di atas saya tinggalkan, ternyata betul dia turun. Kemudian sekarang dia naik lagi dengan kenaikan yang signifikan. Dan saya harapkan ini bisa terulang lagi ya signifikannya. Saya harapkan besok bisa ke 115 atau 116. Nah, untuk INDX. Baik, itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita bisa ketemu lagi. Dan semoga kita bisa cuan konsisten. Salam hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsir thayyiban barakan fih. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Halo rekan-rekan trader, berjumpa lagi bersama kita dalam pembahasan ditinggal Bapak menuju arah. Inilah dia, kadang trading itu memang harus santai, penuh strategi, kadang harus tatak dan berani, sehingga orang-orang yang sudah sangat profesional trading, dia itu bagian nyetir mobil. Awal-awal dia nyetir mobil apa? Dia pasti masih sepaneng dengan teori, masih fokus dengan yang namanya teori. Ya, jadi kalau misalkan teori, misalkan three pedals ya, three pedals Israelman ya. Jadi tatkala 3 pedal kopling, rim dan gas, atau mungkin yang baru pegang mobil matic pun juga sama, yang awal-awal dia baru punya mobil matic dia mungkin agak bingung ya. Kadang-kadang dia seringnya nyetir mobil kopling, begitu nggak ada koplingnya kaki kirinya gerak-gerak terus gitu ya. Samanya dengan orang yang tidak punya mobil, kemudian begitu punya mobil dia latihan mobil, maka dia akan sangat kebingungan sekali dan dia tidak mau diajak bicara karena fokus kepada keselamatan dia untuk menyetir mobil itu tadi. Tapi tatkala sudah sering latihan, sering terjun di dunia pasar gitu ya, maka akan paham. Tinggal ngobrol pun akan oke, dia sambil ngobrol pun juga oke gitu ya. Maka dari itu saya termasuk yang masih belajar di sini tentang scalping. Kalau swing trade gitu ya, ya sebenarnya Bapak ini sudah harus diakhiri ya. Sudah harus diakhiri, kecuali kalau misalkan
saudara yakin Bapak ini masih bakalan naik ke sini, oke-oke aja lah. Mungkin bisa naik ke 100, ke 110, tapi kan ini masih blind, belum ada pengulangan. Biarkan bandar bermain. Oke. Saya sudah nutup gap di sini ya. Sorry, nutup puncak di sini. Oke ya. Kemudian tatkala kita tahu untuk permasalahan Bapak ini, ya, karena saya juga masih baru dengan saham Bapak ini, ya. Ini dia saham Bapak ini baru 2020 nih. Ya sebenarnya sudah lama juga Bapak ini ya sahamnya. Udah lama juga sih Bapak ini. Oke. Ya, bahkan dulu pernah sampai harga 400-an, 300-an. Apakah akan terpulang di harga 300-an, 400-an? Kalau kita melihat historis untuk saat ini, ya saya hanya bisa mengatakan untuk saat ini para trader bisa tahan dulu deh. Ya, kecuali kalau saudara market maker monggo kerso dikerek aja lah sampai harga 400 ya monggo, pelan-pelan kerek ya. Tapi kalau kita adalah retail, yang kita itu adalah punya saham, punya uang yang kecil, maka udahlah. Ini kita sudah ditinggal sama Bapak Ara. Saya sendiri masih belajar scalping, jadi ceritanya begini. Tadi Bapak itu saya cari di support ini ya, harga 62. Tadi sempat menyentuh harganya 64. Jadi 2 tick di sini. 364 di sini ya. Ya. Saya masih mempertahankan agar harga 64 itu menyentuh ke 62 karena tadi sempat ke 63. 63 udah dikurangi. Udah banyak orang jual. Nah, saya khawatirnya adalah seperti CSKY. Kasus CSKY ini pernah saya alami di sini. Nah, ini yang kemarin ya, bandarnya ugal-ugalan, akhirnya saya cut loss di sini. Saya cut loss di sini. Ya, enggak, saya cut loss saja. Nah, kenapa kok di cut loss kan eman? Ini saya yakinnya sudah bisa sampai ke 138. No lah, no. Boleh, ini yakinnya ke 138, boleh, bisa. Saudara punya banyak keyakinan, tapi sudah saya udah ini nggak layak saya lanjutkan karena ini bandarnya ugal-ugalan ya. Naik, setelah naik ya, kemudian ini turun jebol. Nah, pada saat itu saya kenapa kok beli di sini? Ya, belinya di 133, 134 karena brokernya yang paling besar itu di 133. Saya yakin antri di situ, ternyata dijebol juga sampai ke 131. Ya, akhirnya saya udah kena di 132 kalau nggak salah. 132 atau 131 saya nggak paham. Lalu kemudian besoknya lagi ternyata dihabisi sampai ARB. Nah, ini kan menjengkelkan. Nah, kemudian kalau kita lihat tadi saham Bapak, saya takutnya seperti itu karena fluktuatifnya besar sekali. Di RTI hari ini saham Bapak ini menempati urutan kedua. Tadi menempati urutan pertama. Jadi Wapo sama Bapak itu serasa kejar-kejaran. Ya, Bapak ke Wapo, Wapo ke Bapak. Nah, tadi itu Bapak itu ke atas. Sekarang Wapo yang di atas. Saya juga begitu, cek Wapo. Ini kalau Wapo dari awal sudah saya nggak beli karena sudah sangat tinggi. Nah, kemungkinan besar apakah Wapo masih bisa melanjutkan? Nah, ini kan ada Golden Cross ya, kemungkinan besar masih bisa ngelanjutin tuh besok. Ya, tetapi saudara hati-hati aja. Tapi saya untuk Wapo enggak deh. Ya. Nah, ini Bapak pun juga enggak. Nah, kalau sudah arah hunter gitu ya silakan aja kalau sudah arah hunter. Tetap makso beli gitu ya, tapi saya enggak dulu. Nah, ini kan baru mati suri Bapak ya. Bapak baru koma, kemudian Bapak sadar lagi di sini. Di tanggal 30 Agustus 2021 kemarin. Kemudian Bapak sempat mengalami kenaikan yang tinggi di harga 78 dan ini tersentuh lagi di 78. Ya. Nah, tapi kalau dulu itu bentuk doji, tekanan
belinya tinggi, kemudian dijual, tekanan jualnya tinggi. Sekarang ini Bapak ARA dengan membentuk hammer yang sangat panjang. Sebenarnya bukan hammer sih ini ya, tapi ibaratnya long body ARA ini. Masuk ke 78 ya. Dan 78 ini hebatnya masih diambil oleh YJ ya, di 20.500 lot akumulasinya. Ya, net fall-nya 20.500 lot di 78. ARA dan juga di IP. Broker IP ini ambil 2.000. Maka dari itu kalau saudara pingin beli si Bapak ya silahkan gitu ya. Boleh, nggak apa-apa, tapi jangan terlalu ya, kita masih blend harga yang dinaikkan Bapak. Karena sejarahnya ini masih belum terulang yang kedua ini setelah Bapak bangun dari tidurnya. Nah, maka dari itu tadi itu sejarahnya adalah saya ngantrinya itu di 60 berapa tadi? Sekitar 60 ini, 62. Begitu saya tinggal sebentar, dia sudah ke 67 ya, dan saya pindah ke 65. Karena ini yang ditebeli 65, yang lainnya tipis. Ternyata ini naik terus. Ya, saya tidak melihat bitnya, walaupun bitnya itu pada saat itu masih pelan. Begitu cepat, saya takut keguyur juga. Akhirnya begitu saya pindah, oke lah, nggak usah pindah dulu. Siapa tahu nanti guyur lagi. Nah, ini kesalahan. Kalau saudara yang senior mungkin mengatakan, ini kurang berani tuh. Iya, saya memang kurang berani karena saya masih belum memahami tentang kalau nyetir mobil itu masih belum lemes gitu ya. Mana yang harus saya gas dan mana yang harus saya rem dan mana yang harus saya kopling jalan tetapi tanpa ngegas gitu ya. Nah, maka dari itu saya pada saat itu melaju pelan. Saya masih ngopling waktu itu, nggak ngegas, ya nggak ngegas sama sekali, bahkan terkesan ngerim. Udah, akhirnya kemudian saya tinggal sebentar, saya berharap bisa turun. Begitu saya melihat lagi, ternyata sudah dibawa arah, ya, sudah menuju arah di 78. Akhirnya saya tinggal, saya ambilnya di saham kesukaan saya yaitu INDX. Nah, kebetulan pas INDX dulu saya pernah cuan di sini, cuan gede-gedean. Kemudian begitu parabolic SAR-nya di atas saya tinggalkan, ternyata betul dia turun. Kemudian sekarang dia naik lagi dengan kenaikan yang signifikan. Dan saya harapkan ini bisa terulang lagi ya signifikannya. Saya harapkan besok bisa ke 115 atau 116. Nah, untuk INDX. Baik, itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita bisa ketemu lagi. Dan semoga kita bisa cuan konsisten. Salam hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.